Wih, di bawah 8. Menyentuh angka 5, guys. Gila. Gofar Hilman Isoken balik lagi di Skotomotif. Si RV gue udah adem, udah menggigil bersama Ferry Jensen. Halo Om Gofar. Rotary Bintaro. Jadi kenapa nih jadinya nih? Sesuai dengan pengecekan kemarin, kan awalnya keluhannya bunyi Iya. kasar. Iya. Nah, kita berharap. Kita berharap tuh cuma bearingnya doang. Iya. Udah kita jelasin tuh, jangan sampai perkara bearing nggak nyampe 200.000 melebar kemana-mana. Iya. Nggak taunya. Gak taunya ternyata kompresornya pas kita buka ternyata sudah diganti dan Iya. imitasi pula. Iya. Lalu kompresornya keluar olinya udah hitam melekat banget, yang dikarenakan di dalam kompresor Iya. ada gesekan yang udah mulai terjadi. Oke, Dan barat kelihatan tuh ya. Barat-baratnya kelihatan, gram-gramnya dia ngerembet ke semua saluran AC. Alhasil rembetlah sampai ke kondensor. Setelah itu evaporatornya juga bocor. Gitu. Makanya kemarin freonnya agak kurang dan Iya. nyambung dengan pipa ini. Gak dingin, maksudnya adem tapi nggak sampai berembun kayak gini nih. gitu loh. Nah, ini ciri-ciri AC yang syahdu nih. Ya. Berembun. Saking dinginnya tuh kayak panas sama. Iya, Ya. pegang orang nggak biasa ini, panas Iya, banget ya. panas. Padahal dingin tuh. Dingin. Nah ini ciri-ciri AC yang syahdu. Ini kita udah ganti kondensor. Ya, Pakai punyanya di Ori. ori. Denso ya? Denso. Yeah. Nah terus apa lagi yang diganti nih? Kompresor. Nah, coba di kompresor, kebetulan kemarin kita lagi ada stok tuh di Singapura, jadi kita Ya. cariin kompresor Singapura. Ya. Nah, cuman Singapura dia kayak mesin capakan lah. Iya, iya. Dia udah pasti oke punya gitu loh. Yeah. Jadi untuk kompresor kita pakai Singapura aja udah pasti aman. Ya, copotan dari Singapura adalah salah satu solusi buat meminimaliskan budget, Om. Betul. Bener nggak? Karena harganya kan nggak semahal baru, udah Bener, pasti. bener. Nah, berarti Om Ferry juga ngasih opsi ya ke teman-teman ya. Betul. Kalau datang ke sini mau ganti, ini ada loh sebenarnya copotan. Iya. Untuk copotan itu nggak semua mobil pasti ada, Ya. cuman kalau memang pas lagi ada ya kita akan tawarin yang ada gitu loh. Iya. Tuh. Terus apa lagi yang diganti nih Om nih? Dryer itu adanya itu dekat kondensor. Oke. Terus ada satu alat namanya expansive valve. Hah? Dia bentuknya kotak kecil, adanya tuh di bagian dalam nggak kelihatan. Oke. Dia pas ada di sini sih sebetulnya, cuma nggak kelihatan, dia mesti di dalam. Iya. Sama bagian dalam tuh evaporator yang bocor. Jadi ganti. Karena evaporator itu dia kalau udah bocor dia biasanya tuh udah mulai kayak karatan atau korosi lah istilahnya. Nah, itu Saya tuh. bisa aja diakalin. Akalinnya itu adalah caranya evaporator yang bocor tuh dilas. Sebutlah misalkan bocornya di titik A. Iya. Tapi nanti kalau dia udah korosi, dia nanti akan ngerembet lagi ke titik B, titik C. Males, titik D. males. Nah, makanya nanti lu ngakalin sekali. Ntar takutnya beberapa bulan lagi dia Iya. bocor lagi di titik lain, Iya. Ya udah lu mesti bongkar lagi, si freon lagi dan Kagak kelar-kelar tuh. akhirnya lu mesti ganti juga gitu. Buang-buang freon dan lain-lain gitu loh. Ah, tapi yang pasti udah syahdu nih. Kalau dari luar sih tampaknya ini berembun-embunnya udah enak nih. Yes. Tuh gak? Sekarang kita nyoba ke dalam. Dalamnya dong. Dalamnya. Wih, di bawah 8. Menyentuh angka 5, guys. Gila. Ini diterik matahari nih. Ini benar-benar super terik banget nih. Iya, nih jam 1 kita Dan nih. kita buka pintu ya. Iya. Ya harusnya normalnya itu sampai 3 derajat. Kemarin kita udah tes. Oh, normal 3 derajat. Enggak, sebetulnya normalnya itu di bawah 8 derajat. Cuma Iya. mobil ini kita sudah Sampai 3. 3 derajat gitu. Gila, adem banget. Udah nggak bunyi-bunyi. Biasa kalau di gas RPM, krok gitu. Ini enggak. Tuh, kita buka pintu 5,3 tuh. Terik matahari 5,3. Kemarin 25 ya? 18. 18-an ya? 18 kemarin. Sekarang kita bikin 5, nih, karena kita buka pintunya. Iya. Ih gila, ini baru namanya AC bro, namanya AC. Wah, Cakep ya? gila cakep. Karena menurut gue mobil keren, mobil langka, mobil rare, mobil mahal, Tapi panas. kusut. Jadi salah satu hal yang paling krusial dalam mobil adalah AC. Kita nggak ngomongin soal garasi queen ya, yang cuma dipajang doang.
Tapi kita ngomongin soal kendaraan harian. Lu beli kendaraan yang syahdu gitu kan. Mahal harganya, langka dia taruh. AC lu kusut. Udah. Nyaman. Nggak nyaman. Yang ada lu bawa anduk mulu. Sama buka kaca. Oh. Tapi udah syahdu nih Om. Ini enak. Nah, ini kenapa dari tadi kok naik turun Om, 6 Yeah. derajat, 5 Yeah. derajat, karena dia memang aslinya itu AC itu ada otomatis ya, dia kalau ada dingin tertentu dia akan mutus kompresornya, di sini dinginnya akan turun dulu. Maksudnya kalau dia udah sampai 4 derajat nih, Yeah. kompresornya mati, dia akan naik ke angka 5, ke 6, ke 7, nanti dia hidup lagi, dia turun lagi ke 4, nanti naik Oh, lagi gitu ke ya? Iya, emang gitu. Sistem AC gitu. Emang gitu. Kalau enggak, dia punya evaporator kalau dia disuplai Hancur. dingin terus, beku Om. Buku, iya Jadi benar-benar. es lama-lama. Ada otomatis itu ya? Ada otomatis ya. Oh, jadi evaporator tuh adalah untuk memutus ya, Koy? Bukan, evaporator itu adalah untuk penyalur pendingin sebenarnya dari cara kerja freon yang berjalan. Ya. Nah, dia adalah bak penampung dinginnya lah. Cuman si evaporator itu dia tuh ada satu sensor namanya termistor. Nah, termistor itu dia yang kasih sensor atau buat pemeka ke kompresor bahwa kompresor mati loh. Oke. Gue udah dingin nih. Itu tugas evap tuh. Lo jangan bikin gue beku gitu loh. Bahasanya gitu. Ada satu sensor namanya termistor gitu. Oke, itu tuh penting tuh. Nah, di sini nih kulkasnya juga adem nih. Coolbox itu. Biasanya gue taruh handphone nih. Karena handphone gue panas kalau dicas siang-siang. Lagi ini kan kacanya. Oh, ini satu lagi nih. Ini kaca bening Om ya. Iya. Bening banget. Yes. Jadi bayanginnya kaca bening bisa sampai 4-5 derajat. Tuh, gila, syahdu banget emang. Teman-teman kalau pengen ngerawat kayak evaporator untuk menjaga biar nggak amsyong tuh gimana Om? Kayak part-part tadi deh. Servis Evaporator. rutin aja. Rutin aja? Jadi kayak AC sendiri itu dia ada dua cara servis. Yang Ya. pertama itu adalah pembersihan fisik luar. Ah. Yaitu kita pembersihan evaporator atau ganti filter cabin dan sebagainya lah ya. Itu untuk pembersihan luar. Tapi ibaratnya kayak manusia lah, kita ada perawatan di bagian luar, ada perawatan di bagian dalam. Bener. Kalau bagian luar salon, mani-pedi dan sebagainya itu fisik luar tuh, di AC. Yeah. Ada juga bagian dalam. Kalau Yeah. tidak bagian dalam, kalau kayak dalam diri kan cuci darah. Yeah. Kalau di AC mobil itu adalah ya deflasi, diganti oli-nya setiap mungkin 20.000 km. Setiap 20.000. Oke, kalau yang bersih-bersihin itu tuh tiap berapa kali? Itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Oke. Pemakaian. Jadi AC juga mesti dirawat Om ya? Iyalah, iya. Iya. Sama aja kayak AC rumah Om. AC rumah lo coba atau di kantor. iya. Berapa bulan sekali sih? Asli dibersihin. 3 bulan. Gua 6 2 sampai 3 bulan lah. 3 bulan. Karena- Bayangin Om, Iya. bayangin di dalam rumah nggak kena debu Om. Ini. Mobil tiap hari kena Iya debu. benar. Kira-kira- Kira-kira logikanya seperti itu aja Om. Itu tuh bener tuh. Jadi intinya mah jangan sampai kayak gua dah merambat kemana-mana. Tadi kita di video sebelumnya tuh udah lihat gram-graman tuh hitam-hitamnya tuh butir-butiran kecilnya tuh yang mikro-mikro itu tuh yang bikin bahaya tuh. Betul. Itu yang bikin rontok AC tuh. Betul. Karena kalau misalnya kita ngomongin oli udah naik, udah pasti gram-graman tuh naik. Nah yang kemarin tuh yang busa itu apa sih, filter Om ya? Yang busa Yang lonjong. Dryer Oh, dryer filter. filter. Itu juga diganti. Ganti harus. Karena Oh. itu filternya kan kalau kemarin kelihatan tuh udah banyak kayak serpian-serpian Ya, gram-gram ya. itu. Itu serpian gram itu kalau misalkan dia kembali lagi ke kompresor baru, amsyong Om. Iya sih bener. Kompresor tuh ibaratnya tuh kan ada masuk benda asin yang gesek lama-lama kayak amplas tuh lama-lama Asli. habis lagi. Kemarin kita bongkar apa namanya kompresor dalamnya baret. Ini yang bahaya nih, baret-baretnya ini nih. Baret, serpihannya masuk ke semua. Betul. Gesekan antar besi itu. Dan- Olinya udah hitam lagi. Iya, dan Itu olinya nggak sehat ya kemarin ya? nggak sehat banget. Ya. Dan kalau orang salah penanganan, misalkan ganti kompresor jebol nih kayak kemarin nih, salah penanganan, kurasnya nggak bersih, kita ganti kompresor baru dan sebagainya gitu ya, penanganan salah. Kompresor pakai baru pun itu kompresor bisa jebol lagi Om. Kalau dia punya gram-gramnya itu nggak Masih ada, dipastiin, ya. bener-bener nggak pasti tersisa di dalam sistem dan kembali lagi ke kompresor baru, sedikit aja 1 atau 2 butir gram aja itu akan jadi masalah di kemudian hari. Makanya ada orang yang bilang, wah gue baru ganti kompresor nih, kok 6 bulan udah jebol lagi, gue baru ganti kompresor nih, 1 tahun udah jebol lagi. Nah itu karena pada saat maintenance pergantian kompresornya itu ada cara kerja yang salah. Jadi mesti yang kemarin di flash dulu ya? Harus di flash, flashnya itu juga harus ada caranya. Kita flash itu kita ada satu freon khusus namanya tipe R11. Dia bukan dipakai untuk pendingin, tapi kita pakai hanya untuk menguras. Jadi
freon itu kita beli hanya untuk dibuang. Oh gitu? Masukin, bersihin, buang. Masukin, bersihin, buang. Jadi buat bersihin pipa juga? Iya. Bersihin Oh, pipa. namanya R11 Om? R11, tipenya R11. Jadi freonnya banyak. Kalau di mobil ini kan kita pakai tipenya R134. Iya. Kalau mobil-mobil yang mewah kayak Ford Mustang, terus kayak Ferrari, dia pakainya R1234YF. Nah, itu freon mahal tuh. Yeah. Ada lagi freon R22 kayak di rumah dipakai gitu. Iya, iya. Kalau yang buat kita kuras tipenya R11, dia freon khusus untuk kuras gitu. Ilmu lagi. Kali ini 2 SKS. Barang ini namanya dosen Ferry. Dosen Ferry Jensen. Tuh, kapan lagi lu? Enggak dapat SKS tentang AC mobil. Di sini serunya kok Ferry Jensen adalah nggak perlu ilmu. Jadinya kalau misalnya emang kita nanya, emang dijelasin secara detail, secara rinci. Biar kita dapat edukasi juga, Om. Betul, harus itu. Gua aja nggak paham tuh. R-an lah, R berapa nggak paham gua sama sekali. Gue taunya AC dingin dan nggak dingin. Iya. Bau. Iya, bau. AC bau. Oh, itu kenapa tuh kalau AC bau tuh? Evaporatornya kotor, filter cabin kotor, itu juga bisa. Bau kayak gudang gitu kan? Iya. Kayak gudang dibuka gitu kan, apak gitu ya? Evaporator yang kotor atau filternya yang kotor di bagian dalam. Oh, bener nggak sih? Kalau misalnya baru nyalain AC harus buka kaca dulu. Untuk supaya udara panas keluar kali ya, Iya. fungsinya ya. Kalau untuk AC-nya nggak ya? untuk FAC mah nggak ada hubungannya. Langsung aja nggak, Pak? Kalau gua ditanya, misalkan lagi dijemur gitu Iya, ya. iya. Kalau kebiasaan gua ya, secara subjektif nih, ya gua buka kaca dulu. Kenapa? Karena kan di dalam mobil tuh Panas. suhu panasnya lebih panas daripada di luar kan. Betul. Di luar misalkan 37 derajat, tapi di dalam mobil itu bisa sampai 50 derajat. Iya. Gua buka jendela supaya udara panas dari dalam mobil keluar dulu, baru gua nyalain AC. Kalau gua, tapi nggak ada hubungannya sama awetnya AC, bikin mobilnya jadi lebih awet dan sebagainya, nggak ada kaitannya. Oh, nggak ada kaitannya, Cuma cuma logika udara panas. Kita keluarin udara panas lebih cepat aja gitu loh. Iya. Itu aja sih. Biasanya seru, apalagi gue suka mobil kalau ada sunroof gitu, Om. Kalau lagi ngejemur nih, buka sunroof, mau buka kaca, panasnya enak tuh. Iya. Udah adem dikit kita nyalain AC lah. Betul. Iya. Rotary Bintaro. Di jalan apa Om namanya, Om? RC Veteran. Tuh. RC Veteran Bintaro Raya, Tanah Nih, Kusir. nih Instagramnya sama follow Instagramnya Koko Ferry Jensen nih. Biar syahdu. Mendapatkan ilmu-ilmu perbengkelan dan wirausaha yang mantep. Koko Ferry, makasih. Thank you Om Gofar. Makasih semuanya ya. Semoga awet. Amin. Dan gua perkirain sih ini pakai ya merem-merem harusnya beberapa tahun ke depan lah. So far udah 3 mobil di Koko Ferry. Hilux, Prado, sama CR-V Gen 2. Dan Semoga awet semua. Hilux sama Prado, Sentosa sampai sekarang. Gila. Gua kalau jalan udah syahdu. Dulu kan udah, aduh, nggak enak lah. Ya. Iya, sekarang syahdu. Koko Ferry, makasih. Thank you. Dari Bintaro, makasih. Dan teman-teman, terima kasih yang udah nonton Skot Otomotif episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, salam jempol kejepit. Bye! Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ini biasa buat taruh handphone gua. Taruh bir dong Om. Ya, udah 45 derajat bisa taruh bir, 3 derajat mah bisa taruh bir ini. Biar adem birnya.